Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tugas video pembelajaran mata kuliah Kapital Selekta IPA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Mubarok dengan NIM 23060220034. Di sini mata kuliah Kapital Selekta IPA diampu oleh Ibu Feni Widianti MPD dengan mata kuliah dengan judul yang akan saya bawakan, yaitu perubahan fisika dan kimia. Nah, masuk pembahasan yang pertama, yaitu materi. Materi adalah suatu yang memiliki massa dan dapat menempati sebuah ruangan. Contohnya, zat padat adalah beberapa jenis logam seperti besi, emas, dan seng. Beberapa jenis larutan merupakan contoh wujud cair. Contoh zat yang berwujud gas adalah hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Selanjutnya yaitu sifat materi. Sifat materi ada dua, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif yaitu sifat materi yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalnya volume, massa, dan berat. Sedangkan sifat intensif yaitu sifat materi yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalnya warna, bau, membeku, mencair, melarut, menguap, dan menyublim. Selanjutnya yaitu sifat intensif materi. Sifat intensif materi ada dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika yaitu ciri khas suatu zat yang dapat diamati tanpa mengubah zat-zat penyusun materi tersebut. Sedangkan sifat kimia yaitu ciri-ciri suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya zat baru. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sifat fisika. Yang pertama yaitu wujud zat. Wujud zat yaitu ada tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Pada zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu, sedangkan pada zat cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Sedangkan pada zat gas yaitu tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Selanjutnya yaitu warna. Warna merupakan sifat fisika yang dapat diamati secara langsung. Selanjutnya kelarutan. Kelarutan adalah suatu zat dalam pelarut tertentu. Selanjutnya itu daya hantar listrik. Daya hantar listrik dalam suatu zat dapat diamati dari gejala yang ditimbulkan. Selanjutnya itu kemagnetan. Kemagnetan dibagi menjadi dua, yaitu magnetik dan non-magnetik. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sifat kimia. Ada 5, yaitu mudah terbakar, membusuk dan masam, berkarat, mudah meledak, dan beratur. Selanjutnya yaitu perubahan materi. Perubahan materi adalah perubahan benda-benda yang bersifat langsung diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama. Yang pertama itu ada perubahan fisika. Perubahan fisika yaitu perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Misalnya air yang dipanaskan menghasilkan uap air. Selanjutnya itu perubahan kimia. Perubahan kimia yaitu perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru. Contohnya proses perkaratan besi, proses pembakaran kayu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perubahan kimia. Yang pertama yaitu pembentukan gas. Reaksi kimia bersifat unik. Beberapa reaksi dapat membentuk gas. Selanjutnya yaitu reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan adalah reaksi yang menghasilkan suatu senyawa yang berbentuk padatan. Yang ketiga yaitu perubahan warna. Ketika suatu reaksi berlangsung, akan terjadi perubahan komposisi dan terbentuk zat baru yang memiliki warna yang mungkin berbeda. Selanjutnya yaitu perubahan suhu. Reaksi kimia disertai perubahan energi. Salah satu bentuk energi yang sering menyertai reaksi kimia adalah energi panas. Selanjutnya yaitu perbedaan perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika yaitu tidak terbentuk zat baru, sedangkan pada perubahan kimia terbentuk zat baru. Komposisi materi tidak berubah pada perubahan fisika, sedangkan pada perubahan kimia komposisi materi mengalami perubahan. Selanjutnya tidak terjadi perubahan warna, rasa, dan tidak terbentuk endapan pada perubahan fisika, sedangkan ditandai dengan terbentuknya gas, endapan, perubahan suhu, perubahan warna, perubahan bau, dan perubahan rasa pada perubahan kimia. Selanjutnya yaitu perubahan zat. Kata zat berarti sebuah benda. Zat adalah semua jenis benda berbeda
yang bergabung membentuk semua yang ada di sekitar kita, serta segala sesuatu yang ada di alam semesta. Zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Menurut wujudnya, zat digolongkan menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Selanjutnya yaitu perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat yang pertama yaitu mencair. Zat padat berubah menjadi cair ketika dipanaskan sampai mencapai titik leleh. Contohnya es batu yang meleleh ketika berada pada suhu di atas 0 derajat Celcius. Yang kedua yaitu membeku. Zat cair berubah menjadi padat ketika didinginkan sampai mencapai titik beku. Contohnya air yang berubah menjadi es batu pada suhu 0 derajat Celcius ke bawah. Selanjutnya yaitu menguap. Zat cair berubah menjadi gas pada suhu tertentu. Biasanya dipanaskan hingga mencapai titik didih. Contohnya air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius berubah menjadi uap air. Selanjutnya mengembun. Gas berubah menjadi cair ketika didinginkan hingga mencapai titik embun. Contohnya embun di pagi hari, yaitu uap air di udara yang mendingin dan berubah menjadi tetesan embun. Selanjutnya yaitu mengkristal. Mengkristal yaitu gas berubah menjadi padat ketika terjadi penurunan suhu atau pelepasan panas. Contohnya uap air di atmosfer yang terkena suhu dingin akan mengkristal menjadi salju. Selanjutnya menyublim. Menyublim yaitu zat padat yang langsung menjadi gas tanpa melalui fase cair. Contohnya kapur bagus barus yang disimpan di lemari pakaian lama kelamaan akan habis. Selanjutnya yaitu aplikasi perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya yang pertama yaitu pembuatan garam dari air laut, pembuatan pengharum ruangan dan kapur barus, industri susu kaleng yaitu perubahan wujud cair menjadi bubuk susu, industri gula pasir yaitu perubahan wujud gula yang berbentuk cair dalam batang tebu diubah menjadi gula yang berwujud padat. Dan yaitu selanjutnya pembuatan keterampilan gerabah hasil fermentasi dari susu sapi yang diolah menjadi yogurt. Selanjutnya yaitu miskonsepsi. Miskonsepsi yang pertama yaitu perubahan fisika tidak melibatkan perubahan energi. Itu salah ya. Yang benar yaitu perubahan fisika seperti perubahan bentuk atau keadaan tetap melibatkan perubahan energi meskipun tidak mengubah komposisi zat. Selanjutnya, semua perubahan kimia menghasilkan gas. Itu salah. Yang benar yaitu tidak semua perubahan kimia menghasilkan gas. Perubahan reaksi menghasilkan padatan atau larutan. Nah, terima kasih. Sekian video pembelajaran dari saya yang berjudul terima kasih. Sekian video pembelajaran yang berjudul perubahan fisika dan kimia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.